Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Ardian Kurniawan selaku dosen tutor kuliah online mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tutor Universitas Terbuka yang berbahagia, dan tak lupa kepada kawan-kawan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat, sehingga kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan tak lupa sholawat terling salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan dan mengemukakan beberapa gagasan terkait dengan COVID-19. Nah, jangan lupa ya, sambil menonton untuk like, share, dan komen video ini. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini beberapa gagasan ini saya susun dan saya beri judul dengan perkuat imun perangi COVID-19. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang COVID-19 ini, kita perlu tahu penyakit apa ini. Nah, seperti yang udah sering teman-teman dengar, kalau COVID-19 ini adalah salah satu jenis penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus corona. Dan penyakit ini gejalanya bermacam-macam ketika sudah masuk atau menginfeksi tubuh seseorang. Pada sebagian orang, ketika terpapar dan terinfeksi virus ini, mereka mengalami gejala yang ringan hingga berat dan bisa segera pulih tanpa perlu menjalani perawatan di rumah sakit. Namun pada sebagian orang yang dia memang imunnya sudah rendah, rentan sakit, apalagi yang sudah usia lanjut, itu bisa lebih berisiko untuk terpapar COVID-19 dengan gejala yang cukup berat. Nah, beberapa gejala ringan yang sering kita temui atau gejala umum yang sering kita temui itu seperti batuk, kemudian demam, mengalami kelelahan, badan terasa lemas, capek, juga sampai kehilangan indera penciuman serta perasa. Nah, untuk fase yang lebih berat atau yang cukup berat itu bisa sampai mulai merasakan sakit di kepala, kemudian nyeri, bahkan diare hingga ruam pada kulit atau iritasi. Dan pada gejala yang lebih beratnya, itu seseorang bisa sampai kesulitan untuk bernafas. Di bagian dada terasa sesak, bahkan kesulitan untuk bergerak dan berbicara. Nah, teman-teman, untuk menghindari itu kita bisa melakukan beberapa pencegahan. Dan tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa nakes dan disampaikan oleh pemerintah, bahwa kita harus menerapkan dan menggalakkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak seberapa penting dan sekiranya tidak harus sekali kita untuk keluar dengan keperluan tertentu, cukuplah kita tetap stay di rumah saja untuk mengurangi mobilitas. Salah satunya itu bagian dari ikhtiar kita supaya tidak memperpanjang rantai penularan COVID-19. Selain dari 5M itu tadi teman-teman, ada beberapa faktor lain yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini saya menyampaikan dengan 4 faktor lain. Yang pertama yaitu kita harus bisa menjaga imun kita, menjaga dan mengatur pola makan kita. Ini sangat penting karena pada beberapa orang atau yang sering terjadi, penyakit itu timbul dipicu karena pola makan kita yang sembarangan, berlebihan makan, kemudian kurang memperhatikan asupan pada tubuh kita.
Nah, ini sangat amat berpengaruh. Jadi penting ya kawan-kawan, karena untuk sebagian orang virus ini memang sangat rentan pada orang yang sudah lanjut usia, tapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang masih remaja atau dewasa untuk terpapar virus ini, dikarenakan imun pada tubuhnya sedang lemah. Maka dari itu, salah satu faktornya yang perlu kita jaga adalah pola makan kita. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ya, jadi tubuh kita punya hak untuk mendapatkan istirahat yang cukup setelah lelah seharian beraktivitas di luar maupun di dalam ruangan. Yang ketiga itu adalah selain kita menjaga kesehatan jasmani kita juga perlu untuk menjaga kesehatan rohani. Ya, ini lebih memperbanyak zikir, sholawat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Ini cukup mudah kok. Kita tidak harus berolahraga atau berkeringat selama berjam-jam, cukup 15-30 menit secara teratur. Terlebih kita bisa mendapatkan sinar matahari di pagi hari karena itu sangat baik untuk tubuh kita, terutama pada tulang kita. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi selain kita menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 5M, ada 4 faktor lain yang dia sangat berpengaruh untuk menjaga imunitas tubuh kita. Jadi jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi ya, tapi kita juga harus bisa menjaga keselamatan bersama dengan mematuhi protokol kesehatan dan memperkuat imun tubuh kita supaya terhindar dari segala macam penyakit. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.